Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam. Tetap berjalan secara online. Pratama Graduation, New Season, New Spirit. Sabtu, 21 Agustus 2021 pukul 5 sore via Zoom. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2, Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan.
Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam. Tetap berjalan secara online. Pratama Graduation, New Season, New Spirit, Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 5 sore via Zoom. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2, Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer Bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami.
Shalom Ebenezer Family. Senang sekali kami bisa menyapa sidang jemaat pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Angga. Dan saya Sarah. Sebelum kita mendengar pengumuman, Angga punya pantun nih. Wah, pantun apa ya, Sar? Yang kamu buat tuh lo enggak? Oh iya. Wah, permen coklat rasa durian. Cakep. Harga murah, manis rasanya. Cakep. Hari Sabat, ingatlah Tuhan. Haleluya. Ayo ibadah dalam baitnya. Amin. Waduh enggak. Kamu kayaknya bakal terpendam deh enggak? Wah, bisa aja kamu, Sar. Oh iya, sekarang kita mau menyambut jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming. Kita ucapkan Welcome to our home. Bagaimana kabar sidang jemaat pada hari ini? Yang lagi di rumah masing-masing pasti luar biasa, bukan? Pastinya dong enggak. Dan pastinya sidang jemaat dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Benar sekali, kami juga menyapa sidang jemaat yang pertama kali mengikuti ibadah live streaming. Bisa klik tombol like pada YouTube kalian. Kira-kira ada nggak ya? Waduh, kita cek enggak. Ada enggak ya? Yuk sidang jemaat di like yuk, biar kita tahu nih ada enggak ya? Enggak. Ada tuh enggak kayaknya enggak. Oh iya, ada. Wah, selamat bergabung dan selamat beribadah di GSYA Ebenezer Surabaya. Kami mengucapkan Welcome to our home. Baik, sekarang waktunya kita mendengar pengumuman. Mari kita saksikan video pengumuman berikut ini. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer Bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam, tetap berjalan secara online. Pratama Graduation, New Season, New Spirit, Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 5 sore via Zoom. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer Jalan Ambengan nomor 2 Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.
Tuhan Yesus memberkati. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi adalah beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Dan sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari sidang jemaat kita mau siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Mari sidang jemaat kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami untuk kami dapat memulai ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan memberkati para pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada
kehendak-Mu yang memberikan kemenangan bagi setiap hidup kami Tuhan. Yang siap menjadi umat pemenang Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Apapun yang terjadi, jangan sampai sukacita itu hilang dari hati kita. Hari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita serukan nama Yesus, nama yang memberikan kemerdekaan. Haleluya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, saya mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Mari kita semua
Masih semangat sidang jemaat sekalian? Amin. Nggak dengar suaranya, masih semangat? Amin. Oh, ya, mantap, mantap. Sekali ini saya mau mengajak sidang jemaat sekalian buat kita perenggangan dulu, kita senam-senam. Kita joget bareng ya untuk lagu satu ini karena Tuhan kita yang mengubahkan hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Here we go. Hey. Jangan ada yang diam ya. Sungguh kau mempesona Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Udah enak ya? Udah panas ya? Kita coba lagi, satu kali lagi. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. sekali lagi. Mahkota kehidupanku. Mahkota bagi kehidupanku. Haleluya Yesus. Sebab hanya Kau yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan. Hanya Kau Yesus yang tahu yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan berjalan bersama-Mu. Menjadi pemenang bersama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan dekat dengan Kau dan mendapat yang terbaik Tuhan. Haleluya.
Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Percaya Kau Tuhan yang Menjadikan setiap kami tak pemenang. pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari sembah Dia. Mari sembah Bapa kita yang terbaik. Mari sembah Bapa kita yang lebih dari segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Rancangan-Mu yang kami. Rancangan-Mu yang terindah. Haleluya. Kami berserah Tuhan. Kami berserah Tuhan pada rancangan-Mu Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Bapa kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Ini kami Yesus. Ini kami Tuhan. Biarlah rancangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau menendah di hadapan-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami ada hari ini. Karena kehendak-Mu, karena kekuatan-Mu Tuhan yang tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembah Dia. Berikan ucapan yang terbaik buat Tuhan. Berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Karena kasih-Nya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Dengan iman kami mau nyatakan kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kau
Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kami pemenang Tuhan. Melakukan segala perkara hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, angkat tanganmu, nyanyikan imanmu kepada Tuhan. Percayamu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab Dialah yang tidak pernah gagal. Amin. Haleluya Yesus. Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Engkau tidak pernah ingkar dari setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan Engkau juga ada bersama-sama dengan kami. Engkau juga ada bersama-sama dengan kami akan mengurapi setiap kami. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membuka hati buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara kasih Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita adalah orang-orang yang telah siap untuk menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan belajar bersama-sama saudara kasih Tuhan tentang firman Tuhan dari sebuah tema mengubah kegelapan menjadi terang. Nah saudara kasih Tuhan, ketika kita ngomong tentang gelap, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita? Ketika kita berbicara tentang gelap atau kegelapan, kira-kira apa yang terbayang di dalam benak kita? Kalau saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
berbicara tentang gelap atau kegelapan, yang muncul dalam pikiran saya itu langsung secara otomatis gitu ya. Takut, gelap, takut gitu ya. Rasa takut. Dan sebagai orang asli Indonesia, kalau sudah ngomong gelap, selain rasa takut langsung muncul yang namanya hantu gitu ya. Dalam pikiran gitu ya. Terus langsung teringat satu sosok yang bernama Gendruwo, kuntilanak, pocong, dan kawan-kawannya. Nah, saudara, sekali lagi kenapa ketika kita ngomong gelap, otak kita atau orang-orang seperti saya ini langsung muncul nama-nama seperti tadi. Sadar atau tidak sadar, kita dari kecil itu sudah ditakut-takutin, sudah dicekokin dengan kata-kata yang tadi. Hai, di tempat gelap itu ada hantunya, di tempat gelap itu ada pocongnya, di pohon ada kuntilanak dan lain-lain. Kalau ke rumah sakit, hati-hati. Di rumah sakit di tempat gelap ada suster ngesot. Lah, saudara, kalau susternya ngesot, kapan merawat pasiennya gitu loh. Tapi itulah yang terjadi. Kita sudah terkonsep seperti itu bahwa di tempat gelap ada genderuwo, setan, pocong, dan kawan-kawannya. Itu yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam otak kita gitu ya. Tetapi memang kita tidak dapat memungkiri bahwa kasih Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, bahwa mereka itulah yang menguasai kegelapan. Tapi kadang-kadang aneh gitu. Anehnya gini, kita orang yang takut dengan namanya hantu, setan, genderuwo, dan kawan-kawannya. Tetapi kadang-kadang kita suka penasaran gitu. Nah itulah yang terjadi di sekitar kita, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau kembali lagi pada gelap gitu ya, lupakan yang tadi, kita lupakan dulu yang namanya pocong dan kawan-kawannya tadi, lupakan saja. Kita kembali pada gelap. Sebenarnya gelap itu apa sih gelap atau kegelapan? Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gelap itu karena ketiadaan cahaya atau tidak ada terang. Nah, gelap itu karena ketiadaan cahaya atau tidak ada terang. Bayangkan seandainya di dalam gedung gereja ini semua lampu dimatikan, pasti gelap. Saudara? Gelap. Karena apa ya? Ketika kami masuk di kantor gitu ya, siang-siang gereja ditutup, lampu tidak ada yang dinyalakan, tempat ini begitu gelap. Makanya ketika ada lampu maka terjadilah terang. Jadi kita bisa melihat. Nah, saudara kasih Tuhan, tahukah kita bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa terang? Sekali lagi bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa terang. Manusia itu butuh namanya terang. Gak enak kalau hidup di dalam kegelapan. Kita bisa nabrak-nabrak. Dan ada hal yang luar biasa, hebatnya Tuhan kita, Dia tahu akan kebutuhan kita ini. Bahwa kita itu membutuhkan terang. Ayo kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ katakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Coba bayangkan seandainya Tuhan kita ini bukan Tuhan yang luar biasa, bukan Allah yang maha tahu.
Tuhan gak menciptakan manusia di hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia di hari yang pertama. Repot, susah. Dunia ini, bumi ini masih dikuasai oleh kegelapan, masih gelap gulita. Mau ngapain gitu? Kita sebagai manusia mau ngapain kalau tidak ada terang? Nah, saudara, untuk dapat hidup, manusia itu butuh terang. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan kita dengan menciptakan terang itu lebih dahulu daripada manusia. Dan dari ayat yang sama kita juga dapat mengerti, kita juga dapat tahu bahwa bagaimana mengalahkan kegelapan. Gelap gulita menutupi samudera raya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi saudara kasih Tuhan, sangat jelas di sini bahwa tidak ada cara lain untuk mengubah kegelapan menjadi terang kecuali dengan menghadirkan terang itu ke dalam kegelapan. Sekali lagi, bahwa tidak ada cara lain untuk mengubah kegelapan menjadi terang selain kita menghadirkan terang itu ke dalam kegelapan. Kita kalau mau mengalahkan kegelapan, ya kita harus menghadirkan terang. Supaya tempat tersebut menjadi terang, menjadi ada sinar, ada cahaya yang masuk. Jelas di sini bahwa apa yang ada di sini itu senada dengan apa yang dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa gelap itu karena ketiadaan terang. Mungkin kita tanya, lalu siapa yang dapat mengubah kegelapan menjadi terang? Siapa? Siapa yang bisa mengubah kegelapan menjadi terang? Saudara kasih Tuhan, yang bisa mengubah kegelapan menjadi terang tidak lain adalah kita semua. Kita semua anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak terang. Jadi kitalah yang dapat mengubah kegelapan di sekitar kita menjadi terang. Oke, kalau kita bicara kita, mungkin kita ngomong gini, oke, kalau kita dapat mengubah kegelapan menjadi terang, bolehlah. Tapi jangan saya, yang lain saja. Aku belum bisa, aku tidak bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kita. Di dalam Matius 5 Tuhan Yesus nggak ngomong jadilah terang, tidak. Tapi Tuhan Yesus berfirman, kamulah terang dunia. Jadi kita ini adalah terang dunia. Atau mungkin kita masih nggak terima, oke nggak apa-apa. Di firman Tuhan katakan aku ini terang dunia. Tapi kan hidupku ini belum kudus. Masih banyak hal yang harus diperbaiki. Mana mungkin aku bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Ingat sekali lagi ya saudara kasih Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang hidupnya kudus. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang hidupnya sudah kudus. Semua kita yang ada di dalam dunia ini masih di dalam proses. Jadi kita semua masih di dalam proses. Nah, kalau hidup kita udah kudus, ya pastilah kita nggak akan ada di dunia ini. Kita sudah kembali kepada Tuhan. Kita sudah kembali kepada Tuhan. Jangan pernah kita mau diintimidasi oleh iblis. Alahkan hidupmu seperti ini. Mana mungkin kamu bisa menjadi terang. Mana mungkin kamu bisa menerangi kegelapan yang ada di sekitarmu. Bukankah kamu tadi pagi melakukan ini? Bukankah kemarin kamu melakukan ini? 2 hari yang lalu kamu begini dan lain sebagainya. Saudara, jangan pernah kita mau diintimidasi oleh iblis. Mari perhatikan baik-baik ayat ini. Efesus 5 ayat 8 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara,
firman Tuhan ini sangat jelas, memang betul apa yang dikatakan oleh iblis itu. Kita dahulu adalah kegelapan. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita adalah kegelapan. Tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Kita ini terang di dalam Tuhan. Kita semua yang hidup di dalam Tuhan, kita adalah terang. Mengubah kegelapan menjadi terang itu jelas adalah tugas kita. Bukan tugas orang lain. Tugas kita sebagai anak-anak terang. Kita tidak dapat menolaknya. Kita tidak dapat lari dari kenyataan ini. Bahwa kita adalah terang dunia. Kecuali Anda semua mau masuk kembali ke dalam kegelapan. Kalau Anda tidak mau menjadi bagian dari kegelapan itu, berarti kita adalah terang dunia, berarti kita punya tugas yang sama, mengubah kegelapan menjadi terang. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang masih ragu, bisa gak ya aku mengubah kegelapan menjadi terang? Bagi kita yang masih ragu, masih bertanya-tanya, bisa enggak ya aku ini mengubah kegelapan menjadi terang? Perhatikan baik-baik saudara kasih Tuhan, bahwa cahaya tidak peduli seberapa kecil sudah cukup untuk mengusir kegelapan. Nah, sekarang begini, kalau saudara semua yang ada di rumah saat ini, yang sedang berada di dalam rumah ataupun di dalam kamar, coba matikan lampu saudara. Matikan semua lampu, semua penerangan yang ada. Kemudian ambillah lilin kecil, sebatang lilin kecil, dan nyalakan. Apakah cahaya dari lilin kecil tersebut mampu mengusir kegelapan? Saya percaya ketika Anda lakukan itu, yang semula di rumah Anda gelap, ketika Anda menyalakan lilin, sekecil apapun lilin itu mampu mengusir kegelapan. Jadi seperti apapun saat ini kita adalah anak-anak terang. Kita adalah orang-orang yang mampu untuk mengusir kegelapan. Karena apa? Karena Anda dibuat, Anda diciptakan, Anda ada di dalam dunia ini. Bukan untuk dikuasai oleh kegelapan. Sekali lagi, bukan untuk dikuasai oleh kegelapan. Tetapi kita ada, Anda ada, kita diciptakan untuk menguasai kegelapan. Karena kita adalah terang dunia. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya ke-47 katakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membaca ayat ini? Mungkin kita akan ngomong, waduh, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini sesuatu yang sangat mustahil, gak mungkin aku bisa melakukannya. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa berarti aku harus menginjil, harus bersaksi kepada mereka-mereka yang tidak percaya dengan Yesus. Harus mengatakan pada mereka, ketahuilah bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Mungkin kalau kita berpikir seperti itu, betul itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat menakutkan. Karena apa? Beresiko yang sangat tinggi, ada resikonya yang sangat tinggi. Kalau kita tanya, haruskah saya bersaksi? Haruskah saya menginjil? Haruskah seperti itu? Saudara, saya jawab, harus, memang itu yang harus kita lakukan.
Tetapi caranya tidak harus seperti itu. Kegelapan yang di sekitar kita mungkin akan menjadi terang jika kita terus berlatih menggunakan cahaya yang kita miliki di tempat kita sekarang berada. Jadi sekali lagi saudara kasih Tuhan, mungkin kegelapan yang ada di sekitar kita akan menjadi terang jika kita terus berlatih menggunakan cahaya yang kita miliki di tempat kita berada saat ini, sekarang ini, dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di lingkungan kita berada saat ini. Kalau kita mau melatih terus-menerus menggunakan cahaya yang kita miliki, percayalah bahwa tempat di mana kita ada saat ini akan menjadi terang. Mari kita terus berlatih menggunakan terang untuk menyinari kegelapan yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan memberikan petunjuk, memberikan arahan bagi kita. Bagaimana melatih kita untuk menggunakan terang yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan sudah memberikan petunjuk. Dimulai dari mana kita melatihnya? Kita bisa melatih memulai dari pikiran kita. Latihlah pikiran kita untuk selalu berpikir positif. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dengan cara kita memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis dan yang sedap didengar, dan yang patut dipuji, maka kita akan dihindarkan dari prasangka buruk terhadap orang lain dan mengasihani diri sendiri. Mari kita terus belajar dari hal-hal yang kecil, mulai dari pikiran kita. Kita mengendalikan pikiran kita supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif, supaya kita tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Kita harus terus belajar mengendalikan pikiran kita. Dengan cara apa? Memikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar dan yang patut dipuji. Saudara kasih Tuhan, perhatikan ada satu quote yang sangat menarik yang bisa menolong kita. Di situ katakan, berhati-hatilah dengan pikiranmu karena ia akan menjadi ucapanmu. Berhati-hatilah dengan ucapanmu, karena ia akan menjadi tindakanmu. Berhati-hatilah dengan tindakanmu, karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Berhati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena ia akan menjadi karaktermu. Saudara, semua dimulai dari apa? Dari pikiran kita. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, tidak suka berprasangka buruk terhadap orang lain, percayalah, dengan cara seperti itu, terang kita akan semakin bersinar, terang kita akan semakin terpancar dimanapun kita berada. Saudara, kalau kita mau maju, jika kita ingin maju, hidup kita lebih maju, tetapi pikiran kita buruk terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, maka yang ada di dalam keinginan kita, dalam keinginan Anda adalah menyingkirkan mereka. Dan jika hal itu terjadi dalam kehidupan Anda, jangan pernah berharap terang Anda akan terpancar. Ketika kita mau memancarkan terang itu, orang sudah menutup diri terlebih dahulu. Buat apa aku ketemu dengan dia? Dia ini orang yang selalu berprasangka buruk. Ada orang melakukan ini, sudah dia berpikir buruk. Tapi ketika kita melatih pikiran kita untuk berpikir tentang hal-hal yang positif, saya percaya bahwa terang yang ada dalam diri kita akan terus terpancar, akan terus bersinar.
Sekali lagi bahwa ketika pikiran kita, pikiran Anda semua memikirkan hal-hal yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka terang yang kita miliki akan semakin bersinar dan kita akan semakin naik lebih tinggi. Jadi, saudara kasih Tuhan, tidak perlu melakukan hal-hal yang terlalu rumit, tidak perlu melakukan hal yang terlalu sulit untuk kita mengalahkan kegelapan. Cukup kita dengan melatih diri kita, melatih pikiran kita untuk selalu berpikir positif, maka kita akan menjadi terang. Dan ingat, bahwa gelap itu karena ketiadaan cahaya atau tiada terang. Artinya ketika ada terang maka tidak ada kegelapan. Ketika ada terang maka tidak ada kegelapan. Artinya begini saudara kasih Tuhan, bahwa ketika di mana Anda berada, Anda ditempatkan, di situ kegelapan tidak ada. Kegelapan tidak akan menguasainya. Karena apa? Karena ada Anda, karena ada terang. Kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh terang. Dan Anda adalah terang dunia. Kalahkan kegelapan dengan kehadiran Anda sebagaimana jati diri Anda sebagai terang dunia. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, bahwa kita dibentuk, kita diciptakan, kita ada dalam dunia ini untuk mengalahkan kegelapan. Untuk menguasai kegelapan, bukan dikuasai kegelapan. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Jangan pernah kita berpikir tentang hal-hal yang negatif. Kita berusaha terus untuk kita hidup sebagaimana kita ada, sebagaimana kita diciptakan, sebagaimana tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita diciptakan, kita ada dengan satu tujuan. Kita mengalahkan kegelapan dan mengubah kegelapan itu menjadi terang. Apapun yang ada di depan kita, apapun tantangan yang ada di hadapan kita, ayo kita terus berusaha, kita terus berjuang, kalahkan kegelapan itu dengan terang yang ada di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah belajar bersama-sama Tuhan akan firman-Mu, supaya setiap kami Bapa bisa mengerti siapa diri kami yang sesungguhnya. Bahwa kami adalah terang dunia. Bahwa kami adalah terang yang Engkau ciptakan itu Tuhan. Ketika hidup kami ada di dalam Engkau, maka kami menjadi terang itu Tuhan. Dan Engkau menciptakan kami, dan Engkau merancangkan dalam hidup kami untuk mengalahkan kegelapan. Kami percaya Tuhan ketika kami terus bersandar kepadamu, Engkau akan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami semuanya Tuhan. Untuk dapat melakukan setiap tugas-tugas yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari saudara kasih Tuhan, kita angkat satu pujian. Ku tak akan menyerah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini.
Firman Tuhan berkata, tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilan-Nya. Firman Tuhan hari ini jelas bagi kita. Membawa kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Mari janganlah kita tinggal di dalam kegelapan kita. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa menjadi kegelapan dalam kehidupan kita. Bisa karena dosa masa lalu, kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan kita, ataupun latar belakang yang kita alami. Tetapi percayalah bahwa di dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Mari apapun kegelapan yang kita alami saat ini, apapun kesulitan, kekelaman yang kita alami saat ini, mari kita bawa itu kepada Tuhan. Jangan menyerah, tetap terus melangkah. Percayalah, Allah sanggup untuk mengubah setiap kegelapan yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi terang yang ajaib. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia mau membawa kita ke dalam terang, ke dalam rencananya, ke dalam keagungannya. Karena Dia mengasihi kita. Mari jangan kita melihat masa lalu. Jangan kita melihat sekeliling kita saat ini. Mari kita lihat kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk mengubah setiap kegelapan menjadi terang. Tuhan yang sanggup untuk mengangkat kita di dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Tuhan yang mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang tidak akan membawa kita kepada kecelakaan, tetapi memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, jangan menyerah, tetap percaya, pandang kepada Tuhan, pandang kepada Yesus, karena Dia mengasihimu, dan Dia punya rencana dalam hidupmu. Dan Dia mau mengubah setiap kegelapan hidupmu menjadi terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah. Janji-Mu
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kegelapan tidak akan pernah menghalangi kami untuk kami datang kepadamu. Kegelapan tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan. Kami mungkin telah melakukan kesalahan ya Tuhan. Mungkin ada dosa ya Tuhan Yesus. Tapi kami tahu bahwa kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kasih setia-Mu mengalahkan setiap kelemahan, bahkan setiap kegelapan-kegelapan yang kami alami. Dan Engkau sanggup untuk mengubahkan keadaan itu menjadi keadaan yang baik. Keadaan yang terang. Keadaan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Bapa, ajar kami ya Tuhan Yesus untuk kami melihat, memandang kepadamu. Ajar kami ya Tuhan untuk fokus kepada Tuhan. Sehingga kami mempunyai semangat juang dalam kami menjalani hidup kami. Sekalipun saat ini kami mengalami kesulitan, kami menghadapi tantangan, kami mungkin mempunyai masa lalu yang gelap. Tapi kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada terang yang menguatkan dan menuntun kami. Kami tahu mungkin kami telah melakukan kesalahan. Kami melakukan banyak hal ya Tuhan Yesus yang menyakiti hati Tuhan atau hal-hal yang lain yang membuat hidup kami menjadi gagal. Tetapi ketika kami datang kepadamu, Tuhan sanggup mengubah setiap kegagalan dan kegelapan itu menjadi damai, sejahtera, dan terang. Bapak, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, apapun yang menjadi kelemahan kami mau menyerahkan kepadamu. Dan kami mau Tuhan untuk mengambil komitmen untuk kami berjalan dan percaya kepada janji dan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tahu kami punya Allah yang besar. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita percaya kita akan menerima janji berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, akan menyertai setiap langkah kehidupan kita, di dalam setiap apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat setiap kita yang berharap dan percaya dan menanti-nantikan Dia untuk masuk di dalam kerajaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan menerima janji ini, mari kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam acara ibadah streaming kita di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.